teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Anushela Florida Dalana dengan NIM 221011030037. Perkenalkan, nama saya Octavia Sasue dengan NIM 221011030039. Perkenalkan, nama saya Vicky Robin Pandey dengan NIM 221011030033. Perkenalkan, nama saya Regina Punaa dengan NIM 1011030035. Perkenalkan, nama saya Angelita Deborah Mangkei dengan NIM 221011030031. Kami dari kelompok 4 dengan NIM Ganjil. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur surat, tugas bahasa Indonesia, dan dosen pengampu VNC Watak, SPD, MPD. Struktur surat pertama yaitu kop surat. Nah, di sini kop surat ada di bagian atas surat. Kop surat sendiri berisi identitas dari instansi yang mengeluarkan surat. Kop surat bisa terdiri dari satu nama instansinya, yaitu seperti contoh di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang kedua adalah alamat. Seperti contoh di sini Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Yang ketiga yaitu nomor telepon. Dan yang keempat yaitu email dan logo. Kalau tidak ada logo juga nggak apa-apa. Bagian selanjutnya ada tanggal surat. Jadi di sini tanggal surat 23 September 2020. Di sini tidak perlu ada tempat pembuatan surat karena di kop surat sudah ada, jadi langsung tanggal surat saja. Kemudian bagian nomor dari surat yang dikeluarkan. Di sini pada 2620 merupakan nomor untuk keluarnya surat. Kemudian yang berikutnya itu E2BP adalah kode dari nama instansinya. Kemudian angka Romawi 9 adalah tanggal keluarnya surat. Dan yang terakhir 2020 merupakan tahun. Di sini fungsinya untuk memudahkan ketika kita dalam mengarsip surat. Kemudian lampiran. Lampiran di sini berupa jumlah lampiran yang disertakan dalam surat ini. Di sini tertulis strip. Itu berarti tidak memiliki lampiran. Berikutnya perihal. Perihal adalah maksud atau tujuan dari surat ini, yaitu di sini adalah untuk undangan. Kemudian alamat surat di sini adalah surat ini ditujukan kepada siapa. Jadi untuk penulisannya di sini yaitu yang terhormat para rektor dan ketua sekolah tinggi. Yang terhormat di sini tidak perlu ditambah kata kepada. Jadi penulisan kepada yang terhormat itu tidak diperkenankan karena tidak efektif. Jadi kita pilih salah satu karena di sini surat resmi. Jadi pilih yang lebih sopan yaitu yang terhormat. Nah, setelah alamat surat, di sini ada salam pembuka. Nah, surat ini berbeda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi kan bebas pembuatan salam pembukanya. Kalau di sini untuk surat dinas pembukanya sudah
dilakukan. Sudah ada beberapa yang wajib digunakan, yaitu menggunakan dengan kata salam sejahtera atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan senantiasa dalam pemberkahan Tuhan Yang Maha Kasih. Nah, setelah salam pembuka, di sini ada latar belakang atau pengantarnya. Nah, di situ sering disebut dengan latar belakang. Nah, latar belakang kita mengisi surat biasanya ada di pembuka. Di sini berupa pengantar saja, cuman ada berupa yang tidak dalam bentuk paragraf. Bisa hanya dengan surat ini kami memberitahukan, berarti di situ tidak ada pembuka yang spesifik. Yang panjang dalam paragraf ini bisa jadi berhubungan dengan isi. Jadi tidak selalu pembuka ini berisi paragraf sendiri, tergantung jenis atau modelnya. Ada yang langsung dan ada yang berisi latar belakang seperti ini. Selanjutnya, isi surat. Isi surat adalah komponen utama dari sebuah surat, dan isi surat juga merupakan salah satu bagian yang harus dicermati secara seksama. Pada bagian isi surat, bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dituju oleh pihak pengirim ke pihak penerima. Maksud dalam tujuannya harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas, dan tanpa bertele-tele. Isi surat juga berkaitan erat dengan hal atau perihal. Jika halnya tentang mengundang, maka isinya juga pasti tentang mengundang. Penggunaan bahasa dalam isi surat harus tepat dan benar. Isi surat terdiri dari bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian Selanjutnya, penutup surat. Bagian penutup merupakan penegas dan kesimpulan dari isi keseluruhan. Bagian penutup menandai bahwa uraian pokok yang ingin disampaikan melalui surat sudah selesai. Selanjutnya, salam penutup. Salam penutup berisi ucapan akhir pada surat seperti ucapan terima kasih. Selanjutnya, nama dan tanda tangan. Berisi nama pembuat surat dan tanda tangan pembuat surat. Dan yang terakhir, tembusan. Tembusan surat terletak pada bagian akhir surat. Fungsi dan tujuan tembusan surat adalah untuk menginformasikan adanya pihak-pihak selain penerima surat yang juga mendapatkan salinan surat. Demikian penjelasan struktur surat dari kami. Salam literasi.